Rehan. Oh ya, dia adalah OB baru di kantor saya, Pak. Bapak kenal. Kamu ngapain kerja kayak begini? Bikin malu kamu. Ngapain harus malu, Bah? Rehan kerja halal, Bah. Bukan maling. Lagian, Rehan kan udah gak dianggap anak sama Abah. Oh, jadi dia anak Abah? Kamu pergi dari sini. Kamu harus pergi dari sini. Abang nggak mau lihat muka kamu di sini. Pergi. Maaf, Bah. Ini masih jam kerja. Rehan gak bisa pulang. Ini juga bukan kantor Abah. Abah gak berhak untuk nyuruh Rehan pergi. Begini. Saya pengen dia dipecat dari kantor ini. Mecat? Waduh. Kerjasama kita lanjut. Tapi kalau tidak, kerjasama batal. Maaf Rehan, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kalian. Tapi dengan terpaksa, hari ini Saya sudah mengerti. Saya berhenti. Permisi. Ningsi, besok Umi ada jadwal untuk ceramah? Iya, ada Umi. Jam 10 pagi di Masjid Taqwa. Astagfirullahaladzim. Itu mah anak-anak geng motor, Umi. Pak Badrun, hati-hati ya. Jangan sampai kesenggol. Nanti bisa jadi masalah nih. Iya, Umi, iya. Astaga, ini kan mobil Umi. Aduh, gawat. Kalau sampai Umi ngenalin gue. Aduh. Astagfirullah. Umi, jangan mobil yang ini mobil siapa gue. Yang ini. Astagfirullahaladzim. Pak Badrun, udah menjauh aja. Pak Badrun. Iya, Umi, iya. Ih. Astagfirullahaladzim. Bos, apalagi sih? Lagi-lagi lu lepasin tuh mangsa. Kita cari target lain, oke? Aduh, gila. Gue seneng banget sih, ini tuh pengalaman pertama gue. Aduh, gila. Gak nyesel kan? Enggak dong. Waduh, ada Mama Rempong lagi. Lo kenal sama mereka? Lo punya masalah sama mereka? Itu Mama rese banget, tau nggak? Suka ganggu keluarga gue. Oh bagus kalau kayak gitu. Berarti gue bisa buktiin kalau gue itu bakal bisa bikin lo seneng. Hey guys, itu target baru kita. Sikat! Laksanakan! Beres, Bos. Siap. Gampang itu mah. Pokoknya jangan sampai lolos. Seneng kan lo? Oh. Rasain lo. Ini balasan karena lo suka ngusikin keluarga gue. Itu tuh Asma, ya tuh mereka berdua itu yang suka memfitnah Umi. Aku tuh gak suka banget sama mereka. Bener kan? Gue udah buktiin sekarang kalau gue bener-bener bikin lo seneng. Daripada lo tuh di rumah itu cuma belajar sama ngaji doang.
bareng gue, lo bakal bisa ngerasain kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini cowok asik juga sih. Cool, berandalan, bad boy lah, cuek gitu. Tapi dia berusaha bahagiain gue dengan caranya sendiri. Oi guys, kita cabut. Guys, oke guys, kita cabut. Itu bukannya anaknya Umi Marwah itu yang cewek itu. Itu dia tuh. Iya, Mak. Iya betul. Ayo. Ibu-ibu, dasar pendidikan seorang anak itu ada di dalam keluarga. Dan seharusnya seorang ibu itu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Madrasah apaan? Madrasah apaan? Anak Umi itu sudah keterlaluan, keliwatan. Tadi saya dijambret sama geng motor. Dan anak Umi yang besar itu, yang cewek itu ada di geng motor itu. Iya, anak Umi Marwah itu kriminal, begal. Mengerikan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya Asma. Kalian berdua jangan fitnah ya. Ya betul, mana jangan asal ngomong aja. Saya memang nggak sempat ambil fotonya. Karena kejadiannya terlalu cepet. Kita tadi memang sempat diganggu oleh geng motor. Tapi kalau memang anak Umi Marwah ada di sana, pasti kita ngelihat Asma. Aku yakin banget, itu tadi anak Umi Marwah. Umi video call aja sekarang anaknya, biar tahu sekarang dia lagi di mana dan lagi ngapain. Benar. Sekarang video call aja coba. Ayo. Oke, baik. Umi Marwah akan membuktikan kepada ibu semuanya kalau memang anaknya Umi tidak seperti yang difitnahkan sama Ninda dan ibu lainnya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Asma. Kamu lagi di mana? Asma lagi belajar kelompok tuh Umi. Tuh lihat tuh, ada Fanya sama Sekar. Nih ibu-ibu, dilihat ya. Alhamdulillah. Nah, nanti malam jangan pulang terlalu lat ya. Soalnya sekarang Umi mau meneruskan dulu ceramahnya. Ya udah ya Umi, Asma mau lanjutin belajar lagi. Assalamualaikum Umi, bye-bye. Waalaikumsalam. Nah, sekarang semuanya sudah clear kan ibu-ibu? Ternyata anaknya Umi itu tidak termasuk dalam geng motor. Makanya jangan suka fitnah. Lebih baik pergi kalian dari sini. Iya, pergi sana. Enggak usah suka fitnah. Fitnah. Nggak percaya ya udah. Pergi enggak? Mari kita lanjutkan ya ceramahnya ibu-ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba deh kalau ketahuan, bisa gawat gue. Tapi ya, actingnya tuh hebat banget. Best ya gak sih? Iya, Asma gitu loh. Keren banget sih acting lo. Nih hadiah buat lo. Aduh Ma, mikirin apa lagi sih? Udah cepetan minum deh. Ya Ma, ini tuh gak bakal bikin lo kecanduan. Kita tuh cuma pengen have fun di sini. Udahlah minum aja. Ya itu tapi. Udah. Kok dikit banget sih? Gimana mau tau rasanya? Lagi. Coba lagi. Udah. Enggak aja, ayo dong. Udah dong, kan tadi udah. Sekali lagi. Sedikit aja. Iya. Habisin dong. Lagi. Udah. Tanggung, dikit lagi. Aduh, aku nggak tahu harus kerja apa lagi. Bingung. Aku juga nggak bawa ijazah lagi. Jadi susah mau ngelamar kerjaan.
Mas, tolong parkirin dong. Susah nih, mana sempit. Dia bengong aja. Ya, mundur. Cepet. Kanan. Terus. Balas. Astagfirullahaladzim, Rayhan. Sekarang dia jadi tukang parkir. Ya Allah. Nih. Makasih ya. Sama-sama. Jangan terlalu banyak bengong kalau parkir. Iya. Rayhan, Zahra? kamu mau ngapain di sini? Kamu jadi tukang parkir. Ya nggak gitu juga sih. Kamu kenapa nggak kabarin aku aja? Aku bisa kasih tahu teman-teman aku buat nyari kerjaan buat kamu. Nggak jadi tukang parkir kayak gini juga, Rayhan. Nggak perlu repot-repot. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Aku bisa cari kerja sendiri kok. Kenapa sih? Kamu selalu nolak bantuan aku. Bukannya kita masih bersahabat? Temen, tapi aku nggak mau ngerepotin kamu. Asma, jam segini kamu juga belum pulang. Duh, HP-nya nggak aktif lagi. Umi, biar aku bantuin cari ke teman-temannya Asma ya. Pak Badrun pasti tahu kan rumah teman-temannya Asma. Ya. Alasan kamu. Pada kamu mau cari Rayhan. Ya kan? Gak gitu, Abah. Ini semua salah Umi. Umi salah. Umi nggak becus. Umi nggak becus ngedidik anak. Umi nggak ngasih tahu sama Asma. Anak gadis tuh nggak boleh pulang tengah malam. Ngasih tahu begitu nggak? Nggak kan? Ya, Abah. Maafin Umi. Coba. Stop maaf apa udah habis. Buat Umi tahu. Diam. Umi, sekarang cari Asma sampai ketemu. Kalau nggak ketemu jangan pulang. Umi, aku temenin cari Asma ya. Udah, kamu jangan di sini. Mendingan kita bobo. Kita harus mencari Asma kemana lagi ya, Umi? Kita udah datengin temen dia satu persatu, tapi mereka semua nggak ada yang tahu Asma di mana. Entahlah. Umi juga nggak tahu harus kemana lagi. Yang penting kita nggak boleh berhenti untuk berusaha. Umi, saya tuh ada usul ya. Bagaimana kalau kita cari Neng Asma tuh ke rumah sakit? Siapa tahu Neng Asma itu kecelakaan, terus dibawa ke rumah sakit. Jadi kita cari ke sana aja, nggak perlu muter-muter ya Umi ya. Astagfirullahaladzim, Mas Badrun. Kalau ngomong itu loh, jangan bikin kita tambah khawatir, tau nggak? Iya, maaf. Umi maaf, Ningsih.